Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Akuntansi Sebuah Ilmu dengan Beragam Paradigma. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Berliana Putri Wijaya dengan akhiran NIM 411, lalu ada Sabrina Suratul Qayyimah dengan akhiran NIM 425, lalu ada Rizka Kusyudewati dengan akhiran NIM 440, lalu ada Muhammad Rifki Kemal Yafi dengan akhiran NIM 459, lalu ada Agmelia Trianingsih Handayani dengan akhiran NIM 468, lalu yang terakhir ada Ulia dari Suba dengan akhiran NIM 486. Paradigma antropologis atau induktif. Ini merupakan pendekatan penelitian akuntansi yang bersifat deskriptif dan induktif, yang dimana berfokus pada praktik yang sudah ada, serta peran manajemen dalam memilih dan menetapkan praktik akuntansinya. Ciri-ciri utamanya, yang pertama ada berdasarkan observasi praktik nyata, yang kedua menekankan pada akuntabilitas dan pengambilan keputusan, yang ketiga teori muncul dari pengalaman dan praktik akuntansi, dan yang terakhir fokus pada pemahaman dan penjelasan praktik yang berlaku. Nah, tokoh dan studi kunci dalam paradigma antropologis atau induktif ini, yang pertama ada Ijiri yang menyebutkan bahwa akuntabilitas sebagai dasar teori akuntansi. Yang kedua ada Littleton yang menyebutkan bahwa praktik membentuk teori secara induktif. Yang ketiga ada Garden and Zimmerman yang menyatakan bahwa perataan laba dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan manajemen. Dan yang terakhir ada Watt and Zimmerman yang menyatakan bahwa teori positif akuntansi pengaruh standar akuntansi terhadap arus kas dan insentif manajemen. Selanjutnya pokok permasalahan ada dua, yang pertama ada praktik-praktik akuntansi yang sudah ada, dan yang kedua ada sikap manajemen terhadap praktik tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian dari paradigma antropologis atau induktif ini, yang pertama ada memahami, menjelaskan, serta meramalkan praktik akuntansi, dan yang kedua ada mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan dalam dan layak dilakukan. Selanjutnya ada teori-teori yang termasuk dalam paradigma ini, ada 4. Yang pertama ada ekonomi informasi, yang kedua ada model analitis atau keagenan, yang ketiga ada hipotesis perataan laba atau manajemen penghasilan, dan yang terakhir ada teori positif akuntansi. Selanjutnya ada metode penelitian, yang ada 3 metode. Yang pertama penelitian perataan laba, yang kedua penelitian manajemen penghasilan, dan yang terakhir ada penelitian teori positif akuntansi. Selanjutnya ada paradigma deduktif yang merupakan pendekatan normatif deduktif dalam mengembangkan teori akuntansi, di mana fokus utama dari paradigma ini yaitu menyusun teori berdasarkan logika dan prinsip ideal. Paradigma ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Alexander, Canning, Monitz, Patton, Sweeney, dan lainnya. Pendekatan ini menyusun teori akuntansi melalui deduksi logis, dimulai dari postulat dan tujuan dasar, bukan berdasarkan praktik yang ada. Mereka percaya bahwa informasi yang lebih relevan berasal dari harga saat ini, bukan biaya historis. Pendekatan ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, percaya bahwa satu konsep pengukuran laba ideal bisa mencukupi kebutuhan semua pengguna laporan. Yang kedua, lebih mengutamakan informasi harga saat ini. Dan yang terakhir ada melihat akuntansi sebagai bagian penting dari sistem ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada kontribusi Patton. Patton ini adalah tokoh sentral dalam paradigma deduktif ini. Ia menolak teori kepemilikan dan menyusun teori akuntansi yang lebih menekankan pada entitas bisnis sebagai subjek utama. Ia percaya bahwa akuntansi harus mencerminkan semua perubahan nilai dalam laporan keuangan agar bisa mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Untuk masalah pokok dalam paradigma ini ada 2 fokus utama. Yang pertama ada menyusun teori akuntansi berdasarkan logika dan bukan praktik, dan yang kedua menemukan konsep laba ideal yang tidak didasarkan pada biaya historis, melainkan pada nilai yang lebih relevan secara ekonomi.
Selanjutnya ada pokok permasalahan. McNeil mendefinisikan laba sebagai peningkatan kekayaan bersih. Ini adalah definisi yang sangat ekonomis dan bisa dinyatakan secara matematis. Sementara itu, Alexander menekankan bahwa meskipun laba ekonomi mungkin sulit diukur, tetap saja itu adalah ukuran laba yang ideal. Selanjutnya yaitu teori-teori akuntansi alternatif dalam paradigma deduktif ini. Ada 5 teori. Yang pertama, akuntansi tingkat harga disesuaikan, di mana disesuaikan dengan daya beli saat ini. Yang kedua, ada akuntansi biaya pengganti, yang mana menilai aset dengan biaya saat ini jika dibeli ulang. Yang ketiga, ada akuntansi nilai pembatasan, yang mana menilai berdasarkan nilai yang tidak boleh dilampaui. Yang keempat, ada akuntansi kontemporer, yang mana menggunakan nilai realisasi bersih. Dan yang terakhir ada akuntansi nilai sekarang, yang mana ini berdasarkan nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Selanjutnya ada metode dan pendekatan pada paradigma deduktif. Nah, pendekatan deduktif ini bersifat analitis dan rasional. Para pendukungnya memulai dari tujuan akuntansi dan postulat lingkungan ekonomi, lalu secara logis menyusun metode pengukuran laba dan penilaian aktiva. Mereka membuktikan bahwa metode alternatif lebih baik dari biaya historis yang konvensional. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait paradigma laba sebenarnya. Paradigma laba sebenarnya ini dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Alexander, Keynes, Moritz Payton, dan Sweeney. Paradigma ini menggunakan pendekatan normatif deduktif, yakni merumuskan suatu teori akuntansi secara logis dan berdasarkan prinsip dasarnya. Pendekatan ini menekankan bahwasanya penyusunan suatu informasi akuntansi yang bermanfaat untuk mengambilan keputusan ekonomi dengan tujuan utama yakni menyusun teori-teori akuntansi berbasis logika, prinsip dasar, dan konsisten. Baik, selanjutnya di sini ada teori-teori yang mendukung paradigma laba sebenarnya. Teori-teori yang mendukung ini ada akuntansi tingkat harga yang disesuaikan, akuntansi nilai pakai, akuntansi nilai kini, akuntansi pembebanan, dan juga akuntansi nilai sekarang. Lalu untuk gambaran pokok masalah dari paradigma ini sendiri yaitu teori akuntansi harus disusun berdasarkan pemikiran yang logis dan normatif. Pendekatan ini menekankan bahwasannya teori akuntansi tidak boleh hanya berdasarkan praktik yang umum terjadi atau deskriptif, melainkan harus dirumuskan secara logis dan ideal atau normatif. Kegunaan keputusan atau model keputusan. Teori kegunaan keputusan atau decision usefulness theory menyatakan bahwa tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna atau investor, kreditor, manajemen, dan pemangku kepentingan lain. Untuk mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, informasi ini harus membantu pengguna dalam menilai kondisi keuangan, memprediksi arus kas masa depan, dan mengevaluasi kinerja entitas. Karakteristik informasi yang berguna. Agar informasi akuntansi benar-benar bermanfaat dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut harus memenuhi beberapa karakteristik utama. Di sini ada 3. Yang pertama, relevansi. Informasi harus mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi kejadian masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menginformasi atau mengoreksi ekspektasi mereka. Yang kedua, reliabilitas atau keandalan. Informasi harus dapat diandalkan bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat dipercaya sebagai representasi yang jujur dari apa yang harus disajikan. Yang ketiga, keterkandingan dan pemahaman. Informasi harus dapat dibandingkan antara periode dan antar entitas, serta mudah dipahami oleh pengguna. Implikasi praktis model keputusan. Menentukan informasi apa saja yang dilakukan oleh pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat, menilai dampak informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan individu maupun harga pasar modal. Yang terakhir, memilih metode pengukuran aset historical cost
dan fair value yang paling relevan dan andal untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Selanjutnya, ketepatan dalam menjelaskan kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau individu. Nah, di paradigma ini itu dikembangkan oleh William Burns yang berfokus pada pengaruh informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan individu. Paradigma ini membedakan pengguna individu sebagai pengambil keputusan baik dari kalangan akuntan maupun non-akuntan. Yang selanjutnya ada gagasan dasar, tujuan paradigma, dan pendekatan. Nah, di tujuan paradigma ini itu berisi memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia dalam konteks akuntansi. Lalu menjadi acuan bagi pengembangan akuntansi internal, proses, dan kebijakan. Gagasan dasar pada paradigma ini adalah informasi akuntansi akan dianggap relevan dalam mempengaruhi keputusan. Penelitian fokus pada perilaku pengguna terhadap informasi akuntansi. Dan yang terakhir, menghubungkan akuntansi dengan proses kognitif dan perilaku manusia. Lalu pendekatan pada paradigma ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan maksud banyak teori yang dipinjam dan dari ilmu lain, contohnya psikolog, sosiologi, dan lain-lain. Lalu juga akuntansi dilihat sebagai bagian dari proses sosial dan kognitif. Selanjutnya ada teori pendukung dalam paradigma ini, yaitu yang pertama relativisme kognitif, lalu yang kedua ada relativisme kultural dalam akuntansi, yang ketiga ada dampak perilaku dan informasi akuntansi, yang keempat ada relativisme linguistik dalam akuntansi, yang kelima ada hipotesis fungsional dan fiksasi data, yang keenam ada hipotesis induksi informasi, yang ketujuh ada pendekatan kontingensi sistem akuntansi, yang ke-8 ada penganggaran partisipatif dan kinerja, yang ke-9 ada hipotesis organisasional dan kelonggaran penganggaran, dan yang terakhir ada model-model pemrosesan informasi manusia. Lalu metodologi penelitian yang digunakan dalam paradigma ini yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan eksperimen. Metode ini juga mendukung validasi teori secara empiris. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau agregat. Paradigma ini adalah karya Gonades serta Gonades dan Dopwood. Gonades mengembangkan ketertarikan dalam decision usefulness dari respon pengguna secara individual ke respon pasar secara keseluruhan. Agregat market response dengan berpendapat bahwa respon pasar seperti antisipasi respon terhadap harga, terhadap perhitungan akuntansi akan mengarahkan penilaian kandungan informasi perhitungan tersebut, serta terhadap prosedur yang digunakan untuk membuat informasi tersebut. Gonades mengembangkan model paradigma pasar secara keseluruhan yang menyatakan bahwa prosedur perhitungan akuntansi memiliki kandungan informasi yang dinyatakan oleh respon pasar. Selanjutnya teori-teori. Teori ini memiliki artian bahwa secara rata-rata pengembalian yang abnormal, kelebihan pengembalian dari equilibrium, pengembalian yang diharapkan, yang diperoleh karena penerapan seperangkat informasi yang ada dan bersama-sama dengan skema perdagangan manapun adalah nol. Perubahan perangkat ini menginformasikan secara otomatis menghasilkan equilibrium baru, bahwa teori ini menginformasikan paradigma yang meliputi 1. Model pasar efisien, 2. Hipotesis pasar efisien, 3. Model penetapan harga aktiva modal, 4. Teori penetapan harga arbitrase, dan yang kelima, teori equilibrium mengenai penetapan harga opsi. Paradigma pasar bergantung pada metode-metode, yaitu yang pertama ada model pasar, yang kedua ada model estimasi beta, yang ketiga metodologi studi peristiwa, yang keempat model penilaian dari Olson, yang kelima ada model evaluasi neraca tingkat harga, yang keenam ada model muatan informasi dari laba, yang ketujuh model mengenai hubungan antara laba dan pengambilan.
Untuk materi selanjutnya yaitu paradigma informasi atau ekonomi. Contoh dari paradigma informasi atau ekonomi yang diucapkan oleh Crandall, Fredham, dan Dembski dalam makalah pendahulunya. Fredham mengusulkan suatu kerangka kerja untuk menentukan nilai dari suatu perubahan dalam keputusan informasi atau pengambilan keputusan. Kerangka kerja ini bergantung pada masing-masing komponen yang dibutuhkan untuk menghitung pengembalian atau manfaat yang diharapkan oleh suatu sistem informasi tertentu. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama, seperangkat tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan pada setiap periode dalam suatu rentang waktu. Yang kedua, fungsi pengembalian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode berlangsung. Ketiga, hubungan probabilistik antara peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa datang. Keempat, peristiwa dan sinyal-sinyal dalam sistem informasi termasuk sinyal-sinyal dari masa lalu dan masa datang. Yang kelima, seperangkat aturan-aturan keputusan sebagai fungsi dari sinyal-sinyal. Selanjutnya, Crandall menilai kegunaan dari paradigma informasi atau ekonomi terhadap perkembangan masa datang dari teori akuntansi dan menawarkan pendekatan ekonomi informasi terapan sebagai suatu terapan mainstream teori akuntansi yang baru. Sederhananya, pendekatan ini terdiri atas pengakuan secara eksplisit setiap komponen dan model informasi atau ekonomi dan memperluas ruang lingkup dari rancangan akuntansi untuk mencakup seluruh komponen ini. Bagi mereka yang mengadaptasi paradigma informasi atau ekonomi, subjek permasalahan yang mendasar adalah yang pertama, informasi adalah suatu komoditas ekonomi, dan yang kedua, perolehan informasi adalah serupa dengan masalah yang mengenai pilihan ekonomi.